Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman semua. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi akan membahas soal prediksi, yaitu kali ini adalah prediksi UAS Kalkulus 2 yang saya ambil dari soal latihan mandiri. Jadi saya ambil beberapa soal aja ya, dari 4 saya ambil 2 soal aja yang mungkin bisa menjadi referensi teman-teman dalam belajar untuk persiapan ujian Kalkulus 2. Oke, soal pertama adalah soal yang sebelah kiri. Ini soal tentang integral substitusi tapi ada batasnya, bentuk tentu. Dan yang kedua adalah soal ini, bentuk rasional ya. Nah, bentuk rasionalnya saya coba pindahin dulu nanti ke bawah ya. Oke. Nah sekarang kita akan coba bahas soal yang pertama. Soal model ini adalah soal tentang fungsi, soal tentang integral substitusi. Kenapa disebut integral substitusi? Karena ini sebenarnya ini boleh saya sederhanain dulu ya. Integral 23 dari X dikali X kuadrat min 1 pangkat 3 dx. Nah, jadi soalnya kurang lebih kayak gini. Nah, di sini itu adalah perkalian dari dua buah fungsi kalau kita lihat. Apa saja tuh fungsinya X, yang satu lagi apa? Yang satu lagi ini. Tapi bagian dalam si yang ini turunannya ada di sebelahnya, ada di sebelahnya. Ini menandakan bahwa ini itu adalah ciri khas dari sebuah integral substitusi ya. Jadi integral substitusi itu ciri khasnya integral substitusi. Jadi ciri khasnya itu adalah integral dari fx dikali g fx. Sorry, ini aksennya. Nah, ini turunannya. Nah, gitu. Nah, jadi ada turunannya di sini. Nah, gitu. Integral substitusi ciri khasnya, salah satu ciri khasnya, tapi nggak mutlak kayak gitu, nggak mutlak plek kayak gini. Beberapa kasus lain bentuknya nggak gitu. Nah, jadi ini bentuknya adalah X dikali X kuadrat min 1. Ini bisa dimisalkan. Jadi langkahnya adalah kita coba misalkan. Jadi misal, nggak pakai permisalan. Saya coba pakai yang kuning ya. Misalkan U sama dengan apa? X kuadrat dikurang 1. Nah, setelah dimisalkan nanti diturunin. Jadinya adalah DU sama dengan 2X dikali DX ya. 2X DX. Nah, teman-teman mungkin ada yang nuruninnya pakai DU DX, boleh. Ya, tapi kan ujung-ujungnya nanti dikali ke sana ya. Jadinya DX. Atau mau dicari DX-nya boleh ya. Jadi terserah ya. Ini saya pakai salah satu caranya aja. Jadi nggak harus sama kayak saya. Nah, terus langkah berikutnya ada yang dia nyari dx ya, du per 2x. Atau ada juga yang nyocokin ke fungsinya. Di sini fungsinya bentuknya adalah x dikali, saya coba bantu pakai ini, x dikali dx ya. Jadi ini saya coba ini tuh saya coba pasangkan. Jadi yang namanya x dikali dx ini sama dengan 2-nya, berarti perlu saya pindahin ke kiri ya. Jadinya adalah setengah du. Berarti boleh saya tulis setengah du ini sama dengan x dx. Begitu. Jadi nanti ada beberapa hal yang bisa kita substitusi. Yang pertama adalah apa? Bagian yang ini bisa disubstitusi u ya. Nah, yang kedua adalah bagian yang ini. Nah, ini bisa dimisalin ke sini. Ya, kalau ngerjain jangan pakai panah-panah gini ya. Nah, ini saya aja nih. Nih, ini kita substitusi jadi U. Nah, terus kalau yang ini, yang DX, kita substitusinya pakai ini. Nah, yang ini ya. Yang ini. Ya, kita substitusi ke sini. Kita substitusi ke situ, gitu. Tapi nggak usah dipanahin. Ini mah untuk lebih memahamkan aja. Sehingga nanti bisa saya, oh iya, hati-hati nih teman-teman. Ini nggak usah kita ini. Nah, gitu aja deh. Nah, ini menandakan itu. Nah, kalau bulat ini substitusinya gitu ya. Gitu aja cukup ya, paham ya. Nah, terus habis itu apa? Hati-hati batasnya juga berubah teman-teman ya. Nih batas atasnya berapa? 3. Jadi ini itu adalah X-nya sama dengan 3. Kalau X-nya 3, nanti U-nya sama dengan 3 kuadrat dimasukin ke sini.
dikurang 1. Jadi 9 kurang 1 8. Terus X-nya sama dengan 2. Kalau disubstitusi jadinya U-nya 2 kuadrat kurang 1. Jadinya berapa? 4 kurang 1 3. Nah, bagian yang berikutnya yang disubstitusi adalah bagian yang ini. Jadi U-nya adalah batasnya itu bukan 23 lagi, melainkan 83 ya. Atau 38. Nah, terus nanti apa? Sehingga, nanti di bawahnya adalah sehingga. Nah, sehingga integralnya 23 dari X gitu ya. Soalnya kalau biasanya saya suka ditulis soalnya ulang biar menjelaskan apa yang dimaksud. Jadi ini itu sama dengan apa? Sama dengan integral batasnya berubah jadi 38 ya, yang asalnya 23 jadi 38. Terus X dx itu jadinya apa? Setengah du. Kalau X kuadrat min 1-nya jadi U, jadinya U pangkat minus 3. Karena ini kalau dipindahin ke atas kan minus 3 ya. Yang atasnya minus 3 ya, maaf nih. Mohon maaf ya. Ini harusnya adalah negatif 3. Oke, terus ini adalah negatif 3 dikali X dx adalah setengah du ya. Udah deh, terus habis itu apa nih? Set sama dengan integralin kayak biasa. Ini kan integralnya setengah dikali, nah ini pangkat min 3 tambah 1 kan pangkat min 2 ya. Integralnya kan tambahin dulu ya, min 2. Terus jadi min setengah berarti U pangkat min 2 ya. Jadi U pangkat min 2 lah gitu. Nah ini dikasih batas adalah 83. Jadi nanti teman-teman masukin 83. Ini boleh dikali dulu teman-teman. Jadinya adalah negatif 1/4 ya. Jadinya adalah negatif 1/4 U pangkat negatif 2. Itu U pangkat negatif 2 itu 1/U kuadrat deh. 1/U pangkat 2. Dikasih batas 83. Nah berarti kalau saya masukin jadinya apa? Min 1/4 kurung buka 1/8 kuadrat 64 dikurangi 1/9 gitu deh. Terus nanti apa? Dikali silang ya. Dikali silang set. Nanti jadinya adalah negatif 1/4. Ini saya bikin pecahannya kita gabung. Jadi ini 64 kali 9 berapa ya? 64 boleh deh. Saya tulis 64 kali 9. Di sininya 9 dikurang 64 deh. Maka saya dapetin 9 kurang 64 itu negatif 55 ya. Jadi kali negatif jadinya positif 55 dibagi 4 kali 64 dikali 9. Nanti teman-teman bisa bantu, nggak tahu nih boleh pakai kalkulator atau enggak, tapi kalau pun nggak boleh ya angka-angka sulit harusnya dihindari sih ya. Jadi nanti jadinya 4 dikali 64 kali 9. Jadi nanti jawabannya adalah 55/2304 gitu ya. Jadi integral batas 23 dari fungsi ini adalah apa tuh? 55/2304. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Jadi prediksi soal yang pertama adalah kurang lebih seperti itu. Soal kedua. Nah, soal kedua adalah soal kedua ini soal tentang pecah rasional. Jadi cara ngerjainnya kalau ada bentuk pecahan kayak gini bisa salah satunya menggunakan pecah rasional. Kalau teman-teman nggak bisa pakai substitusi, karena kalau substitusi kan turunannya harus di sebelahnya ya. Nah ini kan nggak bisa, maka ini perlu diapain dulu? Kita apa? Akan jadi langkah cara ngerjainnya akan diuraikan menjadi penjumlahan rasional dulu ya, misal gitu. Jadi nanti kita ubah dulu 3x plus 2 dibagi berapa tuh? Dibagi x kuadrat dikurang 3x tambah 2. Kita ubah dulu menjadi bentuk penjumlahan dari bentuk rasional. Nah jadinya kayak gini. Nah caranya teman-teman tinggal faktorin. Bagian ini kalau difaktorin berapa? Dikali 2 jumlahnya 3. Berarti min 2 sama min 1.
taruh di sini, berarti di sini X dikurang 1, di sini X dikurang 2, gitu ya. Nah, bagian atasnya dikasih koefisien namanya A sama B, gitu caranya. Nah, jadi kayak gini, akan diubah kayak gini. Nah, yang jadi masalah berapakah nilai A-nya? Nah, nilai A-nya ini yang harus kita cari. Nah, caranya samakan penyebut sehingga didapatkan yang namanya 3X plus 2 dibagi berapa nih? Ini kita copy paste aja ya. Nah, gitu. Jadi yang namanya 3X plus 2 ini sama dengan, nah ini kita gabungin penjumlahannya. Kalau saya gabungin kan saya kaliin aja jadi gini kan. Jadi sama. Nah, ini tinggal kali silang kan gitu ya. AX. Nah, ini ada dua cara nih teman-teman. A kali X minus 2 ditambah B dikali X min 1. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya karena bagian bawahnya sama, berarti bagian atasnya harus sama. A dikali X min 2. Kalau dosennya paham, harusnya, jadi saya dulu pernah tuh, saya kalau nggak salah metode matematis atau apa gitu, saya lupa lah. Jadi saya pakai cara substitusi, itu disalahin. Jadi dosennya pengen dianya harus diurain. Jadi ini harus dikali AX kali min 2A gitu. Jadi ada dua cara. Nah, kalau saya biasanya suka pakai kayak gini. Masukin aja X-nya sama dengan 2. Ya, kan pembuat nolnya 2 ya. Jadi kalau X-nya sama dengan 2, langsung bisa dapat B tuh. Jadi kalau X-nya sama dengan 2, apa yang terjadi? 2 kali 3, 6. Berarti jadinya 6 ditambah 2 sama dengan 0 gitu ya. Ditambah 2 kurang 1, 1 kali B, B. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya 8 sama dengan B. Gitu. Atau dan masukin X-nya 1. Jadi langkah pertama masukinnya X-nya 2, langkah kedua masukin X-nya sama dengan 1. Jadinya 3 ditambah berapa? 3 ditambah 2 sama dengan 1 kurang 2. Minus A ditambah 0. Kesimpulannya apa? A-nya minus 5. Nah, kan jadi lebih cepat ya. Nah, jadi dulu itu saya pakai cara ini nggak boleh. Bukan nggak boleh, nggak tahu deh. Jadi katanya caranya bukan gitu. Plek ketiplek, caranya harus dikalikan. Ya boleh aja, cuman jadi gini caranya. Kalau pengennya dulu dosen saya, dia harus dikaliin gitu. Jadi ini cara lainnya gitu ya. Nah, ini dikaliin dulu 3X ditambah 2 sama dengan AX dikurang 2A. Jadi kaliin ya. Terus nanti ditambah BX dikurang 1. Nanti yang X sama yang X digabung. Jadinya A tambah BX minus 2A. Ini B ya. Minus B gitu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang ada X harus sama nilainya dengan yang ini. Jadi nanti yang namanya A plus B itu nilainya 3. Kalau 2 harus sama dengan yang ini. Minus 2A minus B sama dengan 2. Terus eliminasi. Kalau saya jumlahin apa yang terjadi? Jumlahin jadinya negatif A sama dengan 5. A-nya min 5. Tuh dapat ya, sama ya. Kalau A-nya min 5, B-nya berapa? Masukin ke sini. B-nya sama dengan 3 dikurang negatif 5 A-nya. Berarti 8. Nah, ini B-nya juga 8. Jadi poinnya sama. Yang penting nilai B-nya sama A-nya dapat. Gitu ya. Mau pakai yang biru, mau pakai yang kuning, salah satu aja. Harusnya sih boleh sih, cuman biasanya kan tapi kalau harusnya ya dibolehkan sih, harusnya terserah both of them ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya pakai yang ini aja ya, poinnya B-nya 8, A-nya min 5, sehingga nanti integral ini ya, nah hasil integral ininya jadi ditulisnya aja sehingga ya. Boleh deh, jadi sehingga integral ini sama dengan integral 34. Tadi apa tuh? A per B, A nya min 5. Jadi min 5 dibagi, kalau teman-teman ingat di atas, X min 1 diubah jadi bentuk penjumlahan, bentuk rasional X min 2 gitu. Nah, terus hasilnya integralin, berarti jadinya apa? Negatif 5 dikali ln X min 1. Kan integral seper X dx itu bentuk dasar ya. Jadi kalau ada integral dx per X itu jadinya ln ya. Kalau plus C. Nah, kalau misalnya adalah integral dx per AX plus B,
Ini jadinya ln AX plus B. Tapi dibagi A. Gitu ya. Plus C. Nah, itu basicnya. Jadi kalau ada saya kayak gini ya tinggal di apain? Tinggal di min 5 ln X min 1 ditambah 8 ln X min 2. Udah deh beres. Plus C. Karena dia ada batas, berarti tinggal masukin batas. 43 masukin 4, jadinya adalah negatif 5. 4 kurang 1 3 ya, berarti ln 3. Kalau 4 dikurang 2 2, berarti ditambah 8 ln 2. Nah ini dikurangi 3, masukin sini, jadi minus 5 ln 2, masukin 3 jadinya 1 ya, jadinya ditambah 8 ln 1. Namanya ln 1 itu nilainya 0, sehingga nanti jadinya adalah minus 5 ln 3. Ini 8 kurang negatif, jadinya tambah, jadinya 13 ln 2. Ini 0. Udah deh, hasilnya kayak gitu ya. Oke gitu teman-teman, 2 soal prediksi UAS Kalkulus 2. Semoga bermanfaat dan bisa diambil ilmunya, poin-poinnya untuk persiapan UAS Kalkulus 2 bagi yang belum. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, dan jangan lupa di subscribe dan di like dan di komen supaya teman-teman nanti bisa dapat notifikasinya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.